Kembali lagi di Breaking News TV One, pemirsa. Hujan deras dengan intensitas yang tinggi disertai dengan angin kencang di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sejak Senin malam hingga Selasa pagi mengakibatkan bencana tanah longsor yang mengakibatkan sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Bagaimana kondisinya saat ini di sana, kita akan kembali tanyakan kepada Bapak Hadi Surono yang merupakan camat dari Petung Kriono, Pekalongan. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang, gimana, Mas? Baik, Pak Hadi, saat ini dari laporan yang Bapak terima, ada berapa warga Bapak yang masih hilang akibat tanah longsor ini, Pak Hadi? Ini ya, Mas. Jadi warga ya, yang meninggal yang sudah ditemukan itu ada 16 orang. Korban yang luka-luka itu ada 10. Nah ini laporan orang yang hilang itu masih ada 8 orang. Dan itu masih dilakukan pencarian, Mas, karena dimungkinkan itu masih ada korban yang tertimpa longsor di sana. Baik, dari informasi yang Pak Hadi Surono terima ini saat kejadian, apa yang sedang dilakukan oleh para korban di lokasi tanah longsor tersebut, Pak Hadi? Awal ada laporan di Kecamatan Petung Kriono itu terbentuk KSB, Kampung Siaga Bencana, yang anggotanya dari pihak kecamatan, pihak Polsek, pihak Koramil, pihak pemerintahan desa, dan warga masyarakat Kecamatan Petung Kriono, dan juga ada dari PKSK. Sehingga setiap ada kejadian bencana yang ada di Kecamatan Petung Kriono, karena memang wilayah Kecamatan Petung Kriono itu di samping rawan bencana, juga wilayah pegunungan. Jadi kami bentuk itu biar siapa tahu terjadi ada bencana, baik tanah longsor maupun hujan deras, itu bisa melaporkan dengan cepat, sehingga kami bisa menanggulangi bencana tersebut dengan cepat. Saya berprinsip penanggulangan bencana dengan cepat, biar tidak terjadi bencana sosial yang lain, gitu, Mas. Pas waktu sore, Selasa sore, itu ada Senin sore ada laporan masyarakat, awalnya itu banjir, Petung Kriono itu awalnya banjir. Habis itu laporan berikutnya ada rumah warga yang tertimpa, dan warga yang di dalam rumah warga itu ada 3 orang. Kami laporan ke Bupati Pekalongan, ke Sekda, ke BPBD Kabupaten Pekalongan, ke PMI. Setelah kami laporan, kami langsung berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di wilayah melakukan. Setelah kami koordinasi, nggak tahunya ada informasi bukan hanya 3 korban yang di rumah tertimpa, tapi ada warga yang tidak dikenali 1. Habis itu lagi berkembang, nggak tahunya bukan hanya 4 orang tersebut. Pas di situ warga, karena banyak terjadi juga tanah longsor, sehingga banyak warga yang terjebak di jalan. Dan warga yang terjebak di jalan itu dalam artian niup atau berteduh di rumah sekdes atau perangkat desa Kasimpar. Dan dilalanya lagi pas niup itu rumahnya Kades Kasimpar itu juga tertimpa longsoran, sehingga Pak Kades berserta istri dan 2 anaknya dan beberapa orang yang niup atau berteduh di situ juga menjadi korban. Itu 1 titik. Berikutnya pas di situ ada Cafe Elo, itu juga ada acara. Dan juga banyak warga karena di jalan itu terjebak, ya tertimpa longsor di situ. Juga banyak, ada berapa kendaraan atau mobil yang memuat warga yang itu terjebak sehingga tertimbun dan itu meninggal dunia. Setelah kami juga berkoordinasi lanjut, komunikasi lebih intens ke pemerintahan desa, dan akhirnya pagi-pagi sekali karena malam itu tidak bisa dilakukan evakuasi. Kenapa? Listrik mati padam total dan kondisinya tidak memungkinkan. Kami tidak mau korban ya korban, tapi menambah korban bagi yang menangani. Makanya kami pergerakan pagi, dan ini pagi bergerak semua. Ada 19 pos lapangan atau personil yang terlibat dari Basarnas, baik provinsi
maupun dari Wonosobo, dari provinsi, dari kabupaten, ya dari Poramil, Polsek, dari Kodim, dan dari Tagana, dan teman-teman masyarakat akhirnya melakukan tindakan evakuasi. Kami mendirikan posko untuk dalam artian mendata orang-orang korban yang meninggal, korban luka, dan laporan orang meninggal, orang yang hilang itu di Puskesmas Kecamatan Petung Kriono. Kenapa kami mengadakan pos di situ? Karena satu, itu memang aksesnya itu di jalan utama. Yang kedua, di sini juga ada tim medisnya, sehingga kami bisa langsung cepat menangani. Gitu, Mas. Baik. Pak Hadi, Anda katakan bahwa salah satu titik yang terkena longsor adalah rumah dari seorang sekdes. Ini apakah hingga saat ini, apakah sekdes dan keluarganya ini sudah ditemukan, Pak Hadi? Pak sekdesnya sama istrinya dan satu anaknya sudah ditemukan. Satu anaknya yang bernama Aurel sampai saat ini belum ditemukan. Baik, selain itu untuk korban hilang lainnya yang masih hilang ini diperkirakan ada di titik mana, Pak Hadi? Ya di titik itu, jadi satu titik cuma satu lokasi berdekatan. Dan ini teman-teman relawan juga dari Basarnas, ya dari Kodim, dari Polres sedang melakukan pencarian. Cuman kondisinya ini lagi hujan deras. Kalau hujan deras seperti ini kami informasikan jangan melakukan pencarian lagi, dihentikan dulu. Karena tanahnya itu labun sekali. Saya khawatir kalau melakukan pencarian tiba-tiba hujan deras dan tanahnya terbawa longsor. Makanya saya nggak mau ada korban lagi, maka untuk sementara menyingkir dulu, menunggu reda. Nanti kalau sudah reda, ya kita lakukan pencarian lagi. Baik. Pak Hadi, selain rumah sekdes, korban juga ditemukan di sebuah kafe dan kabarnya saat ini pun masih dalam pencarian juga. Ini seperti apa kondisi kafe tersebut saat terjadinya longsor, Pak Hadi? Sebenarnya itu kafe ngopi aja, cuman itu kan baru dibangun. Itu kafe itu baru dibangun, belum lama ya, mengadakan operasi yang belum ada 2 bulan. Dan itu pas pada ngopi, pada acara, dan tiba-tiba terjadi longsor. Dan sekarang ya tertutup longsoran semua. Baik, di kafe tersebut apakah masih ada korban yang hilang, Pak Hadi? Iya, masih ada lah. Ini masih ada laporan yang belum ditemu, ya masih kita cari di lokasi itu. Baik, Anda mungkin bisa kembali menceritakan, Pak Hadi, ini wilayah Petung Kriono apakah memang benar wilayah yang sangat rawan akan bencana tanah longsor dan ini mungkin sudah disadari oleh masyarakat sekitar, begitu Pak Hadi? Iya, Petung Kriono itu dataran tinggi, termasuk itu masuk ke dataran tinggi Dieng, Mas. Jadi kita ya sudah dalam artian menganggap wilayah Petung itu rawan bencana, makanya dibentuk tim kampung siaga bencana. Dan dari dinas sosial itu juga kita buat lumbung, dalam artian untuk bencana-bencana yang kecil itu ada ya bantuan dari lumbung sosial berupa sembako, ya selimut, ya ada terpal kayak gitu. Cuman ini kejadiannya luar biasa. Biasanya ya longsor kecil-kecil itu saja. Jadi cukup untuk bisa ditangani dari tim KSB Kecamatan Petung Kriono. Ya, gitu. Baik, Pak Hadi, ini sejauh ini sudah terdatakah warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana longsor? Karena kita tahu ini ada kabarnya ada 5 titik terjadinya longsor di wilayah Petung Kriono. Kalau wilayah ke Petung Kriono itu ada 9 desa. Longsor itu semua, ada titik longsor semua dari semua desa itu. Cuman di Kasimpar ini yang membawa korban jiwa. Nah kami dalam artian penanganan ini mempercepat penanganan yang ada korban jiwanya dulu, Mas. Berkaitan dengan longsor bukan mengabaikan ya, kami mengutamakan yang ada korban jiwanya saja dulu. Okay. Baik, untuk di wilayah Kasimpar ada berapa yang bangunan yang tertimpa akibat tanah longsor ini? Yang kami tahu berarti rumahnya Pak Sekdes, rumahnya Pak Pendeta, itu sama kafe. Baik, ini berarti
ada 2 lokasi ya Pak yang menjadi lokasi korban tewas akibat bencana tanah longsor kali ini? Iya, ya itu pas di titik rumahnya Pak Kades sama titiknya di Cafe Elo itu. Dari lokasi... Tapi satu lokasi, 2 Baik. titik tapi satu lokasi, nggak begitu jauhan. Baik, ini dari lokasi Anda berada saat ini ke titik longsor, ini sejauh apa Pak Hadi? Dan memang ada berapa wilayah yang sangat rawan longsor di lokasi Anda ini? Kalau di Kasimbar antara kafe sama yang rumah itu ya nggak ada 1 kilo, nggak ada. Makanya kami sebut masih satu wilayah. Kalau berkaitan dengan rawan longsor, semua 9 desa di Kecamatan Petung Kriono punya potensi rawan longsor semua. Baik, Pak Hadi, kami ingin menegaskan juga, ini berarti sebelum korban tewas di satu rumah sekdes ini berarti sudah ada longsor yang terjadi dan berarti longsor susulan begitu ya Pak Hadi? Iya, jadi awalnya masyarakat itu kejebak longsor dulu. Jadi misalkan di titik kejebak longsor, di depan longsor, di belakang longsor. Makanya mereka berhenti di rumah Pak Kades itu. Tapi setelah berhenti di situ, berteduh, tiba-tiba rumah yang buat berteduh itu juga tertimpa longsor, makanya banyak korban ini. Baik, saat ini sudahkah ada posko bantuan yang hadir gitu untuk memberikan bantuan kepada warga dan bantuan apa saja yang sudah diterima oleh warga yang terdampak longsor? Ini bantuan warga ini mau mendirikan dapur umum ini untuk sementara karena tadi langsung pada terjun ke lapangan dulu untuk mencari korban. Kenapa kami langsung terjun pada mencari korban? Kami masih berharap, siapa tahu walaupun tertimbun atau apa, masih ada yang bisa diselamatkan. Minimal cuma luka gitu. Jadi ini setelah ini agak sore sudah dari BPBD, Kabupaten Pekalongan, dan rencana dari Brimob Pekalongan, dari BPD Provinsi juga mau mengadakan dapur umum dan dalam artian untuk sembako yang ada penanganan kebencanaan ini. Pak Hadi, dengan adanya bencana longsor yang telah menewaskan ini belasan korban yang meninggal dunia, begitu Pak Hadi, apakah hal ini telah menimbulkan kekhawatiran untuk warga di desa setempat sehingga berkeinginan untuk pindah sementara atau mengungsi karena khawatir ada longsor susulan lagi, Pak Hadi? Oke. Walaupun mungkin Kecamatan Petung Kriono itu masuk potensi rawan bencana, tapi untuk pindah relokasi kayaknya warga nggak mungkin, Mas. Karena rata-rata Kecamatan Petung Kriono itu juga menjadi potensi pertanian yang bagus. Pertanian ya sayur-sayuran, juga di sini ternak sapi itu sangat ya lumayan makmur lah untuk wilayah sini. Jadi subur. Wilayahnya wilayah subur. Baik, kalau untuk posko pengungsian sementara apakah ada rencana untuk didirikan, Pak Hadi? Posko pengungsian yang rumahnya kan cuma rumah Pak Sekdes, rumah Pak Pendeta, itu kan agak terpisah tersendiri. Dan rumah yang di perkampungan itu nggak berdampak apa-apa, hanya ya longsor di jalan-jalan, tapi tidak berdampak rumah yang begitu rusak. Hanya memang ini jalan, orang kejebak di jalan, ngiyup, dan yang ngiyupnya itu tertimpa, jadi timbulnya ya seperti ini. Baik, tapi ini dengan adanya longsor di beberapa akses, Pak, berarti kan wilayah Petung Kriono ini saat ini bisa dibilang terisolasi. Ini apakah ada rencana langsung untuk melakukan perbaikan jalan di akses-akses yang terjadinya tanah longsor, Pak Hadi? Kita sudah laporan ke pimpinan, ke Bupati Pekalongan, juga ke Sekda. Untuk sementara ini dari Dinas PU Kabupaten Pekalongan sudah mengoperasikan alat berat untuk penanganan yang tanah-tanah longsor. Nah itu ada jembatan putus ya, mungkin karena itu juga menghambat transportasi, mungkin dilakukan pembangunan jembatan itu. Walaupun mungkin awal-awal karena memang itu akses utama ya untuk jembatan darurat, tapi dimungkinkan ya secepatnya dibangun. Baik, mungkin terakhir Pak Hadi,
harapan Anda sebagai Camat Petung Kriono untuk pemerintah ini dalam bencana ini seperti apa? Ya, kami berharap berkaitan kami dalam artian untuk penanganan bencana memang sudah kami terkoordinir sih Mas. Jadi dari BPBD, PMI, dari Dinas Sosial yang berkaitan dengan sumber untuk bantuan dan sembako, kami sudah terkoordinasi dengan baik. Ya sedikit ada harapan semoga berkaitan dengan kondisi-kondisi sini bisa diberitahukan ke wilayah yang lain juga, karena wilayah Kabupaten Pekalongan yang rawan bencana longsor bukan hanya Kecamatan Petung Kriono, itu juga ada Kecamatan Lebak Barang, ada Kecamatan Kandang Serang, Kecamatan Pandinggaran, itu yang wilayah atas. Jadi koordinasi, komunikasi dan menginformasikan ke masyarakat semua biar seandainya terjadi bencana tapi tidak berdampak bencana sosial yang berlebihan. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Hadi Surono, Camat Petung Kriono Pekalongan telah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Kami harap juga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa didengar oleh pemerintah setempat dan ada proses pembangunan kembali dan juga evakuasi bisa berjalan dengan cepat di lokasi terjadinya bencana longsor kali ini. Terima kasih Pak Hadi Surono. Dan kita sudah mendengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Pak Hadi Surono yang merupakan Camat Petung Kriono Pekalongan, bagaimana kondisi terkini di sana yang saat ini masih terus dilakukan proses evakuasi dan juga proses pencarian terhadap 9 orang yang masih dinyatakan hilang. 2 titik lokasi orang hilang, ya ini ada di rumah Sekdes dan juga sebuah kafe yang menjadi 2 titik ditemukannya korban tewas dan juga korban hilang yang saat ini masih dilakukan hingga saat ini. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kami hadirkan usai jeda berikut bersama rekan kami, saya Nanda Mayana. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami.